Hello again everyone, welcome back again the Bitcoin Update. Happy weekend buat teman-teman semuanya. Saya ucapkan semoga sehat selalu dan penuh dengan semangat. Guys, saya mau sekalian info kita jadi ngadain live streaming. Probably besok baru kita bikin live streamingnya. Dan saya ngelakuin voting sekali lagi lewat grup Telegram just to make sure kalian lebih interested untuk ngebahas yang mana. So far sih 40% orang pilih Outlook untuk bulan Juni. So itu bakal jadi pembahasan menarik juga. Dan yang kedua 36% dengan tetap memilih bedah altcoins. Sebenarnya menarik ya. Orang-orang lebih suka untuk ngebahas tentang altcoins ketimbang makro. Tapi saya rasa macro outlook ini juga bakal jadi satu pembahasan yang cukup menarik. Nah, sebelum kita ke live session besok, saya mau update dulu perkembangan pergerakan Bitcoin selama sepekan terakhir. So, teman-teman, semalam banget kita ngelihat selling pressure berlangsung pada Bitcoin setelah dia di hari Kamis gagal mempertahankan key level support resistance yang kita mention dari previous video. Akhirnya sekarang dia sukses nih, break di bawahnya. Dan seperti yang kita antisipasi, kita ada sempat menyampaikan juga bahwa Bitcoin ada possibility untuk testing balik ke range area yang sudah kita marking di previous video. And I think today banget kita ngedapetin range atau zona itu berhasil ditempuh atau dites teman-teman sekalian. Nah, tapi kita belum tahu nih bakal ada reaksi atau enggak. Dan sulit buat kita mengetahui apakah dari sini kita akan lihat dia mantul atau tidak. Kalau misalkan hari ini weekend, besok juga weekend teman-teman. Kalau weekend kita udah tahu dong, berarti nggak ada transaksi di institusi. Institusi tidak ada transaksi, volume udah pasti cenderung mengecil. Dan dalam 2 hari terakhir, sebetulnya outflow untuk ETF lebih gendut guys. Somehow kemarin banget tanggal 30 Mei, outflow ETF itu mencapai angka 616 juta dolar. Apa kira-kira penyebabnya? Manipulasi kah? Atau mungkin memang market lagi panic selling kah? Ada yang menyebabkan mereka melakukan itu dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya begini guys. Ada satu hal ya, satu poin penting yang saya lupakan. Yaitu setiap kali akhir bulan, market itu akan cenderung dimanipulasi mengingat akan ada yang namanya rollover contract. Baik itu untuk futures market, options market, dan market lainnya. Jadi kita bisa bilang pasar derivatif lah secara sederhana. Dan setelah saya cek kembali, ternyata memang kemarin itu jumlah rollover-nya itu lumayan gede guys ya. Yang untuk expired dari option contract itu ada sekitar 10 miliar dolar. Selesainya di waktu UTC jam 8 pagi di Deribit. Dengan kondisi maximum pain itu kalau tadi saya ngecek itu di kisaran harga 100 ribu dolar. Nah, 100 ribu dolar tuh maximum pain yang dimaksud adalah harga di mana paling banyak mereka yang membeli option itu mengalami kerugian. Baik itu calls maupun put. Dan setelah saya cek tadi dari datanya, yang nge-call tuh lebih banyak ya. Artinya mereka betting kalau Bitcoin tuh bullish. Dan karena udah di 100 ribu aja, itu yang paling maximum pain-nya. Sebenarnya kalau di bawah 105 ribu aja, dari data yang tersedia ya teman-teman, ini udah lumayan chaotic banget. Jadi ibaratnya nih kalau kita lihat dari data tersebut, ya ini saya munculkan ke sini kali ya. Coba bisa nggak nih teman-teman? Saya coba copy dulu, copy image, and let's see can we put it. Oh nggak bisa teman-teman ya. Kayaknya harus di download dulu nih. Oke sebentar ya. Alright, now I have di download. Okay, please wait a minute. Let me check. Oke, copy. Now let's see. Masih nggak bisa juga ya. Ternyata image-nya terlalu besar teman-teman. Ya udahlah ya. Nah intinya kalau kita lihat maximum pain price itu kan di 100 ribu. Memang itu maximum pain. Tapi bukan berarti dia harus sampai ke sana. Karena kalau kita lihat ini yang lumayan gendut aja ya untuk call open interest itu di harga kisaran 110 ribu dolar. Jadi somehow 105 ribu, 106 ribu di sini juga ada yang lumayan gendut. Jadi kalau misalnya harga di bawah 105 ribu aja, itu berarti mereka udah bisa dibilang gak sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi bettingan mereka merugilah secara sederhananya seperti itu. Dan kalau kita lihat dengan kondisi tersebut, tampaknya ada beberapa yang di-exercise. Jadi asumsi saya adalah mereka melakukan option contract atau melakukan transaksi menggunakan option contract
beberapa dari mereka yang mengambil bettingnya berupa put, artinya mengharapkan Bitcoinnya turun, itu bisa di-exercise. Dan tampaknya menggunakan pihak aset manajemen juga untuk melakukan transaksinya. Jadi mereka beli lagi atau transaksi lagi menggunakan ETF. Ini asumsi sementara pribadi ya teman-teman. Belum bisa dibuktikan, tapi tampaknya seperti itu. Jadi dengan demikian, dengan situasi yang terjadi kemarin, ketika rollover kontrak itu berlangsung, udah akhir bulan kan, itu kan adalah Jumat terakhir di bulan Mei. Jadi bisa dibilang akhir bulan, dan ya bisa dibilang menyebabkan terjadi manipulasi secara masif dari pergerakan harga. Dan mungkin turunnya ini ya sebatas, walaupun kita bilang istilahnya ya enggak lah, ini turun yang normal gitu kan. Tapi bagi institusi-institusi ini dengan total nominal 10 miliar dolar, I think ini wajar gitu loh. Kalau memang harus ditarik dulu harganya supaya nggak banyak yang untung. Secara sederhana kita bisa mengatakan seperti itu. Makanya ada istilah manipulasi. Padahal bukannya dimanipulasi sengaja dibuat-buat ya, tapi lebih kepada ini harus kita tarik nih harganya nih. Kalau kita rugi bandar banyak nih, kita bantai dulu ya, pakai pakai market maker. Habis itu di-create lah situasi serupa dan membuat market akhirnya terkoreksi lebih jauh ya. Dan memang teman-teman sekalian, ini kalau misalnya Bitcoin nggak bisa maintain di atas range ini ya, next stop kita akan visit ke $100,000. I think kita boleh prepare ke sana gitu. Tapi untuk saat ini ya seperti yang saya selalu katakan kepada teman-teman, buat saya pandangan utama saya melihat dari sisi market structure. Jadi kalau misalnya market structure di sini mengatakan saya bahwa ini masih bullish ya, ini adalah key level terakhir. Karena kalau kita lihat sebelum harga naik menciptakan high point yang baru, di sini ada proses manipulasi dulu. Jadi liquidity sweep ini yang saya selalu katakan dengan high probability order block. Kalau misalnya Bitcoin bisa maintain di atas zona ini, di atas area ini, Bitcoin itu masih punya harapan guys. Minimal untuk dia naik lagi testing ke 110.000 deh gitu ya, minimal banget gitu. Jadi saya pikir buat saya pribadi yang misalkan trading secara jangka pendek, harusnya ini menjadi pemanfaatan yang bisa saya utilize gitu, menjadi sebuah setup. Nah cuma saya terakhir udah declare ke teman-teman di SAG juga, untuk transaksi saya di bulan Mei, saya menyudahi teman-teman, mengingat sudah selesai juga ya progres sepanjang bulan Mei, kita udah masuk weekendnya juga. Saya pikir cukup ideal kalau misalkan teman-teman di weekend ini menggunakan waktu untuk refresh sejenak. If you guys in the losing streak or in the win streak, it's much better untuk kalian tetap ya istirahat sejenak. Jadi misalnya win streak supaya kita nggak overconfident. Kalau lagi lose streak juga supaya kita tidak terlalu ya overfear lah jatuhnya gitu ya. Jadi seakan-akan kita overwhelmed dengan diri kita sendiri gitu, karena kita bergumul di dalam otak kita bahwa aduh gue kayaknya nggak cocok nih buat trading. Padahal sebenarnya ya lose streak itu juga menjadi bagian dari perjalanan teman-teman di dalam bertransaksi gitu ya. Semua orang ketika buka bisnis pasti nggak mau rugi, tapi kerugian di bisnis itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari, ya kan? Dan itu menurut saya sewajarnya terjadi juga kok pada trading gitu. Selama teman-teman bisa minimize kerugian kalian. Oke, ini for example ya teman-teman, just supaya kalian tahu gitu ya, just for the sake of transparency, guys, every time kita melakukan transaksi, ini semua saya post, oke, lewat Discord. Jadi kita nggak pernah nih ngebuat-buat atau tiba-tiba muncul transaksi yang sebenarnya saya nggak melakukan atau nggak saya execute gitu ya. Dan so far kalau kalian lihat, ini aja selama transaksi semingguan ini gitu. Kalau minggu lalu saya nggak ada recapan kayak begini. Tapi minggu ini saya coba untuk lebih responsible dengan yang saya execute. Jadi kalau kalian lihat ini hijau artinya win, merah artinya lose obviously. Kalau biru itu ada win dan lose di setup yang sama. Dan kalau pink ini artinya break even kalau buat saya. Ya walaupun ya contoh katakanlah kayak Katizen di sini. Oke, ketika saya execute Katizen buat saya pribadi, itu udah sempat perform dengan bagus sekali gitu. Tapi akhirnya dia berbalik arah turun, hit my break even level. Nah, some of the guys di grup gitu ya, kalau mampir nih ke section P&L trading, itu ada beberapa dari mereka yang bisa nge-catch gitu loh, momen Katizennya. Jadi dia hit ya, targetnya hit gitu, 5 art hit, dia hit gitu. Saya sendiri malah nggak hit gitu teman-teman. So I'm gonna be fair, nulis di sini bahwa ya saya nggak cuan gitu loh di situ. Saya nggak cuan, saya nggak profit gitu. So buat saya itu break even. Jadi kalau dikalkulate nih guys, dengan transaksi yang saya lakukan seminggu terakhir, win rate saya kurang lebih 46%. Tapi masih bisa secure 12 R.
Dan katakanlah 1 R-nya itu equal dengan persen. Berarti 12% hanya dalam seminggu terakhir transaksi gitu ya. Cara bisa 12% gimana? Padahal win rate-nya 46%. Iya, karena setiap profit saya ngejar minimal banget itu 3%. Atau 3 kalinya dari resiko saya. Kalau saya resikonya 1% ya berarti 3%. Kalau saya resikoin 4% ya berarti 12%. Gain saya kira-kira begitu teman-teman. Jadi dengan demikian, ya setelah result yang nggak tahu ya, kalau bagi saya sih cukup oke gitu loh. This week saya bisa collect 12%, last week saya bisa collect sekitar 13-14%. Buat saya udah cukup gitu. Sebaiknya off dulu nih. Ditambah dengan kondisi market sudah mendekati akhir bulan, candle close monthly sebentar lagi, lebih tepatnya nanti jam 7 pagi besok hari Minggu. Habis itu kalian akan lihat candle monthly terbentuk baru, itu baru jadi garis guys, kayak begini gitu. Kita belum tahu dia bakal begini dulu, Oke? Nggak clear intinya. Oke? Dan yang lebih worst-nya lagi adalah closing candle-nya itu terjadi pada hari Minggu. Jadi kalau buat saya, dengan hari weekend aja udah susah ya kan buat trading. Umumnya ya berdasarkan my past results, biasanya kalau weekend itu saya lebih cenderung either itu stop loss di break even atau stop out bener-bener rugi gitu. Jadi saya memutuskan udah masuk ke weekend, closing candle monthly, closing candle weekly, ya udah saatnya saya off dulu sejenak. Nah, saya pikir itu boleh dilakukan sama teman-teman. Guna apa? Guna merefresh kembali kalian punya psychology juga. Jadi jangan sampai kalian terlalu fear, tapi di saat yang sama terlalu confident. Oke, buat mereka yang win rate-nya lagi kenceng-kencengnya, jangan terlalu overconfident juga. Karena next trade-nya kamu bisa off balance. Katakanlah kamu lagi confident win terus nih. Wah, next trade-nya gue pakai size lebih gede, jebret. Begitu kena lebih gede, pas masuk nih momen marketnya kurang tepat, kalian kena hajar di kondisi seperti ini. Nah, itu sebenarnya concern yang saya coba ingin sampaikan lewat video ini. Ini berlaku buat semuanya, termasuk teman-teman di SAG juga ya. Jadi kalau misalnya kalian yang nonton ya, ini juga teguran buat teman-teman gitu. Artinya, please do not overtrade. Oke, dengan kondisi market seperti saat ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara outlook, I think ya, personally teman-teman, bisa jadi kita ngalamin manipulasi itu tadi yang saya ceritakan ke teman-teman, dan manipulasi itu akan termasuk dengan either dia nge-sweep ke atas dulu atau nge-sweep ke bawah dulu before next movement-nya. It's gonna be hard ya to predict dengan kondisi market seperti sekarang ini. Cuma buat saya personally, ngerespon data yang kita punya, bearish engulfing, pullback corrective, rejection again, artinya possibility untuk kita next stop-nya kan. Itu yang kita pertanyakan gitu. Jadi saya udah pernah jelasin ke teman-teman, analogi sederhana gitu loh. Katakanlah kota Jakarta, Bogor, Bandung gitu. Ini sekarang kalian lagi take off nih dari Jakarta misalnya. Nah, katakanlah Bandungnya di mana gitu. Ya kalau kita lihat nih SPBU-nya aja teman-teman, ya lebih kurang di 100 ribuan dolar itu tadi. Satu ada internal low, ini bisa menjadi low atau level liquidity, dan di situ juga terdapat imbalance guys. So this imbalance could probably menjadi zona atau area untuk Bitcoin ngejemput orderan. Ya, dari sana tuh baru kita bisa expecting adanya possibility rebound. Namun, sepanjang proses ini juga tidak menutup kemungkinan harga Bitcoin bisa mantul dulu gitu loh. Jadi dia bisa mantul dulu, naik dulu, testing ke level-level tertentu. Dan pada case ini kalau kita gunakan time frame 2 jam ya, di sini adalah zona di mana Bitcoin bisa mendapatkan supply, selling pressure kembali di market gitu ya, before kita see another rejection gitu. One of the reason adalah di sini terdapat fair value gap. Another reason yang kita bisa lihat di sini juga adalah memang ini adalah order block, bisa dibilang range-nya cukup fresh, belum pernah dites sebelumnya, dan sekarang kita ongoing lagi testing ke situ. Cuman lagi-lagi yang menyulitkan adalah during the weekend, market biasanya bisa slow banget. Dan kita jadi kesulitan untuk tahu apakah ini real movement atau this is just a fake out atau false break. Pergerakan ini yang sebenarnya kita perlu antisipasi. But again guys, if price of Bitcoin rebound, saya nggak kaget. Dan berarti ekspektasinya adalah testing ke level 108 ribuan something. Itu bisa menjadi batas atas untuk kita lihat Bitcoin kembali mengalami rejection setelah dia testing ke level tersebut. Unless dia naiknya energetic. Ya, tiba-tiba dia minum Gatorade atau minum Krating Deng atau minum doping, apapun dopingnya, ngedorong dia dengan naik secara impulsif. Nah, itu bisa break terhadap previous supply zone itu, baru kita akan menjadi lebih confident bahwa oke,
This is the pullback. Bitcoin selesai sampai di sini untuk create higher low-nya dan dia akan ready untuk create new all time high. Tapi buat saya pribadi nggak terlalu wajar kalau itu yang terjadi. Sebab kita perlu yang namanya netralisasi lagi. Ya kita butuh yang namanya refresh gitu. Secara indikator juga kalau kalian pakai indikator ini udah overheat. Ya udah terlalu overbought. Kemudian dari RSI juga sama. Udah ekstrim banget overbought-nya ya kan. Dan ini akan mendorong Bitcoin untuk mengalami yang namanya penyesuaian. Istilahnya dia ngejar ke fair value atau fair price-nya dulu before the next move-nya. Kira-kira begitu logiknya teman-teman. Oke, so along the process ya, I still believe kita bisa lihat dia mantul dulu. Mantul bukan cari langsung dia naik kenceng gitu ya. Mantul ada potensi untuk dia sekedar cari untuk lower high-nya before the next push ke harga lebih rendah. Ya itu sementara yang kita lihat dengan apa yang disajikan lewat data dan candlestick di depan mata saya gitu ya. Jadi secara struktur kita udah jelas-jelas dalam keadaan bearish. Untuk 1 hour time frame saat ini dominannya juga masih dalam keadaan bearish gitu ya. Kalau lihat dari time frame 4 jam ya jelas ini belum gitu. Tapi kalau untuk 1 hour time frame-nya ini udah dominan bearish yang dimana kalau dia naik poco-poco itu menjadi pertanda tuh bahwa selling pressure itu bisa kembali sewaktu-waktu karena pembelinya itu nggak punya cukup kekuatan dan dengan demikian harga akan sulit untuk break terhadap key levelnya. Itu yang teman-teman boleh antisipasi untuk saat ini. Oke, so guys, that's gonna be the update for today. Kita akan ngebahas lagi selengkapnya berdasarkan hasil pollingan dan votingan teman-teman lewat grup Telegram. Dan live sessionnya mungkin akan saya adakan per besok malam. So, I'm gonna see you guys again in tomorrow's update, in tomorrow's live streaming. Thank you very much guys for watching and I'll see you guys again soon. Bye-bye guys. Cheers. Happy weekend.